Laura membuka mata. Sinar matahari sudah masuk ke dalam ruangan, menandakan pagi hari telah tiba. Aku ketiduran, ya? Laura mengucek kedua matanya. Ia menatap Juan yang masih sama seperti kemarin, berbaring dengan kedua mata terpejam, seperti tertidur nyenyak. Setelah Juan kehilangan kesadarannya, mereka membawanya ke mansion Shirley. Dokter berada di dalam kamar Juan selama 1 jam, tanpa membiarkan siapapun masuk. Saya sudah melakukan yang terbaik. Tapi racunnya terlalu kuat, sehingga bisa menimbulkan efek lain. Sekarang, hanya perlu menunggu Tuan untuk bangun, agar saya bisa melihat efek yang dihasilkan dan menyiapkan pengobatan baru. Itu yang dikatakan dokter sebelum pergi. Maka, Laura duduk di kursi yang ia tempatkan di pinggir ranjang, untuk menjaga Juan semalaman. Sekaligus berjaga-jaga, kalau nanti Juan terbangun. Tapi tanpa sadar, dia malah ketiduran. Apa Juan sudah bangun? Tanya Laura, pada Brian yang juga menjaga Juan semalaman. Bedanya, Brian sudah pasti tetap terjaga. Tidak, bahkan tidak ada pergerakan sedikit pun. Beberapa detik setelah jawaban itu terlontar, Juan membuka kedua matanya. Semua orang di dalam ruangan sontak menghela nafas lega. "Kakak, apa kau baik-baik saja?" tanya Brian. "Kau nggak apa-apa, kan? Masih ada yang sakit?" "Tunggu, kita harus memanggil dokter," ujar Gina. "Juan." Laura menyentuh tangan Juan. "Bagaimana perasaanmu?" Juan menatap satu persatu orang di dalam ruangan dengan ekspresi aneh. Kemudian terdengar 2 kata dari mulut Juan, yang mampu membuat semua orang terdiam. "Siapa kalian? Kehilangan ingatan?" "Seperti yang saya katakan, Tuan Shirley tampaknya kehilangan sebagian besar atau seluruh ingatannya," ujar dokter. "Tunggu dulu, bukannya efek yang dihasilkan seharusnya kelumpuhan?" tanya Gina. "Itu tidak benar. Racun ini bisa menyerang apa saja. Saya sudah mengatakan sebelumnya, efek racun ini bisa lebih kuat dan lebih lemah." "Apa ingatannya bisa dikembalikan?" tanya Hans. "Saya kurang yakin dengan ini, tapi kita bisa berusaha untuk membuat beliau mengingatnya. Namun, tolong jangan memaksa Tuan untuk bekerja keras, karena itu akan membebani otaknya. Saya akan tetap memantau kondisi Tuan. Untuk saat ini lebih baik Anda sekalian sering menemani beliau." "Baiklah, kau boleh pergi kalau tidak ada hal lain," ujar Hans. "Saya permisi." Dokter keluar dari kamar Juan. Gina melirik Laura yang masih duduk di sebelah ranjang. Wanita itu menatap Juan dengan tatapan datar. Juan sendiri sedang duduk dan terlihat kebingungan dengan segala hal. "Baiklah, jangan panik semuanya." Brian menepuk bahu Juan, membuat pria itu menatapnya. "Aku Brian, adikmu. Kita memiliki ibu yang berbeda, tapi ayah yang sama." Brian tersenyum. "Itu Hans, adik kita. Sama seperti yang kubilang tadi, kita semua memiliki ibu yang berbeda, tapi ayah playboy dan hobi celap-celup yang sama." Brian tertawa kecil. "Itu sangat mengerikan," ujar Juan. "Aku tahu, kadang aku tak mau menerima kenyataan ini, tapi inilah yang terjadi." Brian duduk di tepi ranjang. "Kalau gadis pendek itu, namanya Gina." Brian menunjuk Gina. "Hei, siapa yang pendek?" Gina menggerutu. Dia itu banyak bicara dan tak pernah menyaring kata-katanya. "Kau sama, tahu. Dia ini bodyguard sekaligus teman baik istrimu." Juan mengerutkan dahi. "Istriku? Aku punya istri?" "Ya, dia ada di sebelah sana." Brian menunjuk Laura yang masih memberikan tatapan datar ke arah Juan. "Apa dia membenciku?" tanya Juan. "Apa? Mana mungkin? Kakak sendiri yang bilang kalau Laura adalah istri terbaik."
Kakak ipar pasti sedikit terkejut dengan hal ini, makanya dia berekspresi seperti itu, ujar Brian. Oh. Juan memejamkan matanya sejenak, aku sungguh tak bisa mengingat apapun. Siapa aku? Dan kenapa aku bisa kehilangan ingatanku? Itu karena kau minum Ra. Mulut Gina langsung ditutup oleh Hans sebelum dia selesai bicara. Tolong jangan pikirkan itu sekarang. Yang terpenting, kakak harus istirahat dulu, ujar Hans. Baiklah, aku juga merasa sedikit sesak, balas Juan. Kalau begitu, aku dan yang lain akan keluar. Kakak ipar akan menemani kakak di sini. Brian langsung berdiri, mendorong Hans dan Gina untuk keluar bersamanya. Juan melirik Laura, ia menatap wanita itu cukup lama, sebelum memalingkan wajahnya. Kau benar-benar melukai otakmu, ujar Laura. Iya. Rasanya sangat aneh melihatmu begitu polos. Memang bagaimana sikapku? Juan menatap Laura. Seseorang yang tegas, pintar melakukan pekerjaannya, selalu memperhitungkan segalanya, kaya raya, dan seorang pemimpin yang baik. Walau terakhir kali, kau ceroboh dan kehilangan ingatanmu, ujar Laura. Pemimpin? Memang aku bekerja sebagai apa? Direktur? Aku tak bisa mengatakannya sekarang. Kenapa? Takut kau akan kecewa. Apa aku orang jahat? Juan menunjukkan wajah serius. Laura memalingkan wajahnya. Sekarang dia sendirilah yang ceroboh. Bagaimana Laura menjelaskan pada seseorang yang kehilangan ingatan, kalau dia adalah pemimpin kelompok mafia besar? Jadi, aku sungguh orang jahat, ya? Tanya Juan. Bukan begitu, hanya saja. Tidak apa-apa. Rona merah muncul di wajah Laura, saat Juan memberikan senyuman kecil yang terlihat begitu lembut dan tulus. Apapun yang terjadi, aku akan menerima kenyataannya, ujar Juan. Aku hanya takut, kau akan mengamuk. Laura menyentuh lehernya, ia merasa sangat canggung. Itu tidak akan terjadi. Tolong katakan saja, oke? Kumohon. Sial. Laura jadi tak tahan, saat melihat wajah memelas Juan. Wajah Laura memerah lagi, karena Juan malah terlihat imut. Jadi, Juan masih menunggu. Ma. Laura tidak lanjut bicara, saat ekspresi Juan berubah. Mafia? Tanya Juan. Iya. Laura memalingkan wajahnya. Oh. Juan menatap lurus ke depan, dia tidak terlihat marah, terkejut, datar, senang, atau yang lain. Malah, Juan terlihat sangat penasaran. Aku adalah mafia, dan pemimpinnya, begitukah? Tanya Juan. Iya. Itu keren. Iya. Tunggu, apa? Laura menatap Juan dengan wajah bodoh. Bukannya menjadi mafia itu keren? Maksudku, jika kau membaca cerita mafia di buku atau novel, itu terlihat sangat keren kan? Juan tersenyum. Keren? Oh. Ya. Tentu, itu keren. Laura tersenyum kaku. Keren? Yang benar saja. Kehidupan mafia yang sebenarnya jauh dari kata keren. Banyak bahaya yang mengincar, dan kau harus siap mati kapan saja. Kau adalah pemimpin yang sangat baik. Kelompok yang kau bawa sangat kuat, hingga mampu membuat kelompok mafia lain bergetar, ujar Laura. Benarkah? Laura seakan bisa melihat bintang yang berbinar di sekitar mata Juan. Kau juga dihormati banyak orang, karena kau orang yang hebat. Keren? Ya, kan? Laura bertepuk tangan kecil. Bagaimanapun juga, ia harus membuat Juan merasa tenang dan nyaman bersamanya. Tapi, kalau aku orang hebat, kenapa aku bisa kehilangan ingatanku? Tanya Juan. Orang hebat, tidak selamanya beruntung. Bisa saja kemarin hari sial, jadi kau ceroboh dan terluka.
Apa aku akan mendapatkan ingatanku kembali? Aku akan berusaha keras, agar kau bisa mengingat semua hal. Laura tersenyum. Sebenarnya, dibandingkan pekerjaanku, aku lebih penasaran denganmu, ujar Juan. Aku? Kenapa? Kau bilang, kau itu istriku, kan? Juan terlihat malu. Iya, kita belum terlalu lama menikah, sih. Laura jadi ikut malu. Aku hanya tidak menyangka bisa punya istri secantik ini. Juan tersenyum. Sementara itu Brian hanya ingin kembali ke kamarnya dan beristirahat, sampai ia melihat Charlotte di jalan bersama Lillian Evans. Kenapa harus wanita ini? Brian langsung teringat kalau dia belum menyelesaikan urusannya dengan Lillian Evans. Halo, Tuan Victor, ucap Lillian. Selamat siang, Nona Evans, balas Brian dengan senyuman bisnis. Kebetulan sekali kau pulang sekarang. Nona Evans baru saja datang, bagaimana jika kalian menghabiskan waktu bersama? Tanya Charlotte. Maaf, Ibu. Aku merasa lelah setelah menghabiskan malam yang indah bersama kekasihku, jadi aku ingin istirahat sebentar, jawab Brian. Apa? Jadi, semalaman kau pergi bersama wanita itu? Bagaimana bisa kau? Charlotte berhenti bicara saat Brian memberikannya tatapan tajam, disertai senyuman sinis. Apa salahnya bermalam dengan kekasih sendiri? Ya kan, Nona Evans? Brian menatap Lillian. Itu. Lillian meremas gaunnya. Ia memberi tatapan tajam pada Brian. Brian, aku sudah bilang padamu, aku tidak menyetujui hubunganmu dengan wanita itu. Nona Evans jauh lebih baik darinya, ujar Charlotte. Ibu, jangan mengatakan itu padaku. Bagaimana jika ibu bicara dengan ayah? Katakan saja, kalau ibu ingin aku putus dengan pacarku. Jika ayah menyetujuinya, aku akan melakukannya. Brian mendekati Charlotte. Apa kau sedang mempermainkanku sekarang? Charlotte berbisik, dengan tubuh bergetar dia terus menatap Brian. Ibu. Brian berbisik di telinga Charlotte, malang sekali, Charlotte kecil. Kau akan dihabisi keluarga Evans sekarang. Setelah mengatakannya, Brian langsung melewati Charlotte dan Lillian. Seperti tujuan awal, Brian langsung memasuki kamar dan rebahan. Aku bahkan tidak sempat menemui kakak. Brian menatap langit-langit kamarnya. Padahal aku sedang bosan. Kenapa dia malah bersenang-senang sendirian? Keesokan harinya. Tuan, ini saya. Itu Theo, asisten Ash. Ada apa? Tuan besar memanggil Anda. Tanpa memberi jawaban lain, Brian keluar dari kamarnya. Diikuti Theo, dia menuju ruang kerja Ash. Ayah, ini aku. Brian mengetuk pintu. Masuk, ujar Ash dari dalam. Brian masuk ke dalam. Di sana, ada Charlotte yang duduk di sofa, sedang memainkan ponselnya. Memang apa yang terjadi? Apa sesuatu yang gawat? Apa ayah baik-baik saja? Tanya Brian dengan sedikit panik. Aku baik-baik saja. Hanya saja, ibumu sedikit sakit karenanya, jawab Ash. Apa yang terjadi, ibu? Tanya Brian, dengan wajah khawatir yang membuat Charlotte kesal. Bajingan ini, berani sekali dia berpura-pura mengkhawatirkanku sekarang. Charlotte sangat kesal. Seseorang melakukan teror kepada ibumu, menggunakan anak panah, ujar Ash. Apa ibu baik-baik saja? Ibu tidak terluka, kan? Brian langsung berlutut di depan Charlotte. Sebagai anak yang baik, dia meraih kedua tangan Charlotte dan menggenggamnya dengan erat. Tubuh Charlotte bergetar, ia berusaha keras menahan amarahnya. Namun ekspresi tegangnya bisa dilihat jelas oleh Brian, sehingga pria itu menunjukkan senyuman penuh ejekan ke arahnya. Keadaannya sudah lebih baik sekarang,
Tapi aku masih khawatir kalau terjadi penyerangan lagi, ujar Ash. Apa dia sehebat itu, sampai tidak bisa ditangkap dengan mudah? Brian masih menggenggam tangan Charlotte. Kupikir dia dikirim oleh Shirley. Mereka pasti marah setelah tahu Avanas Grigori bekerja sama dengan kita. Ash menyandarkan punggungnya di kursi kerja yang besar. Sepertinya bukan Shirley yang mengirim mereka, ujar Brian. Kenapa kau berpikir seperti itu? Brian berdiri, lalu duduk di sebelah Charlotte. Tentu saja ia tidak menempelkan tubuhnya dengan wanita itu. Shirley sedang sibuk berurusan dengan Verdon, ujar Brian. Verdon? Apa Shirley bekerja sama dengan mereka? Ash terkejut. Tentu saja perselisihan Verdon dan Grigori telah menjadi pembicaraan umum. Ash langsung berpikir Shirley bekerja sama dengan Verdon, karena dirinya telah bekerja sama dengan Grigori. Tidak, ayah. Malah, mereka sedang berseteru. Brian melipat satu kakinya. Dari mana kau tahu itu? Ayah, apa yang tidak aku ketahui? Brian tersenyum. Kalau begitu, kau tahu siapa yang menyerang ibumu? Mereka kiriman dari keluarga Evans, ujar Brian. Apa? Tidak mungkin. Charlotte berteriak. Ibu, aku tidak mungkin bicara sembarangan tentang ini. Kau hanya mengada-ngada. Keluarga Evans sangat peduli kepadaku, mana mungkin mereka melakukannya? Teriak Charlotte. Diam, Charlotte. Ash meninggikan suaranya, membuat Charlotte langsung diam. Ayah tahu, kan? Semakin perkembangan zaman, senjata yang mematikan semakin berkembang juga. Tapi, keluarga Evans tetap mengikuti tradisi lama mereka, seperti masih menggunakan anak panah. Pasukan keluarga Evans adalah pemanah yang baik, bukan? Maka, mengirim satu orang pentolan kemari untuk menyusup, bukan hal yang sulit. Itu tidak mungkin. Evans tidak sekuat ini, sampai bisa menerobos keamanan Mansion Victor, ujar Charlotte. Memang, kecuali ada seseorang yang membantu mereka. Brian melirik Charlotte. Apa kau sedang menuduhku? Sudah cukup. Aku mengajak kalian berdiskusi, bukan berdebat. Ash menggebrak meja dengan kuat. Sayang, kau harus mendengarkanku. Evans tidak mungkin melakukan hal seperti itu. Ini hanya fitnah. Charlotte mendekati Ash. Kenapa kau membela Evans sampai seperti ini? Ash menatap Charlotte dengan tajam. Karena Evans akan bekerja sama dengan kita, ujar Charlotte. Sudah cukup, aku tidak mau mendengarkan apa-apa lagi. Kalian berdua, keluar. Ash kembali memukul meja. Brian keluar lebih dulu, kemudian Charlotte menyusulnya. Charlotte berusaha mengejar Brian, dia bahkan harus berjalan cepat untuk mengejar langkah kaki Brian yang lebar. Brian, tunggu. Charlotte mencengkram tangan Brian. Ada apa lagi, Ibu? Tanya Brian. Hentikan omong kosongmu itu. Kenapa kau malah menuduhku sembarangan? Apa kau begitu tidak suka pada Evans, sampai ingin menjatuhkan mereka? Ibu, kau salah paham. Brian berbisik, aku tidak suka padamu, bukan Evans. Kau. Charlotte hendak menamparkan pipi Brian, namun tangannya ditahan oleh Theo. Berani sekali kaum rendahan sepertimu menyentuhku? Charlotte berteriak pada Theo. Maafkan saya, Nyonya Smith. Sebaiknya Anda menahan diri, atau ini akan berdampak buruk pada kandungan Anda, ujar Theo. Siapa kau berani menasehatiku? Hanya karena kau selalu berada di sisi Ash, bukan berarti aku harus menurutimu. Tuan Besar tidak akan senang jika mendengar kabar buruk tentang calon anaknya. Theo menekan kalimatnya. Kau benar-benar kurang ajar. Lihat saja nanti, saat aku resmi jadi Nyonya Victor, akan kutendang pantatmu. Charlotte pergi. Sementara itu di tempat lain,
Laura dan Juan sedang beristirahat di kamarnya. Tiba-tiba terdengar suara ketukan. "Nyonya, apakah Anda belum tidur?" Itu suara dari pengawal baru Juan. "Masuklah." Pengawal Juan masuk dengan wajah yang tak mengenakan. Perasaan Laura langsung memburuk. "Ada apa?" tanya Laura. "Dermaga bagian selatan diserang." "Siapa?" "Verdon." "Bagus sekali." Laura meletakkan tabletnya. "Mereka masih di sana?" Laura turun dari ranjang. "Ya, tapi mereka tak melakukan apapun atau merusak apapun. Mereka hanya mengancam akan meledakkan dermaga jika Tuan tidak datang." "Ya." Berita tentang Juan yang lupa ingatan sudah tersebar luas, entah bagaimana caranya. Jika itu Juan, Laura yakin dia tidak akan datang dan hanya mengerahkan beberapa pasukan, setelah memikirkan rencana dengan cepat. Tapi kali ini situasinya berbeda. Shirley sedang kacau karena pemimpin tidak berada di tempatnya. Pasukan khusus sudah disebar, untuk langsung turun dan mengamankan beberapa titik. Mansion juga bisa diserang kapan saja. Maka tak ada pilihan lain. "Nyonya." Pengawal Juan terkejut, saat Laura mengganti baju tidurnya dengan setelan jas berwarna merah. Laura menekati Juan yang masih tertidur pulas, ia memberi kecupan kecil di dahi suaminya, sebelum pergi. Laura hanya membawa 5 pengawal bersamanya, karena ia ingin sisanya mengamankan mansion. Karena kemungkinan besar, mansion akan diserang setelah dia pergi. Dalam waktu 40 menit, mereka tiba di dermaga bagian selatan. Baru keluar dari mobil, Laura sudah disambut oleh Dimitri Verdon yang sedang duduk di sebuah kursi, di tengah dermaga yang penuh dengan kontainer. Di sebelahnya, berdiri Eric, sosok yang disebut Cecilia setara dengan Brian. Pria itu tinggi, memakai celana jeans dan hoodie berwarna hitam yang menutupi rambutnya, serta sebuah topeng berwarna putih yang menutupi wajahnya. "Aku ingat minta bertemu dengan Tuan Shirley, kenapa malah seorang bidadari yang datang?" Dimitri tersenyum. "Tuan Shirley sedang berhalangan. Sebagai istrinya, aku yang menggantikannya," ujar Laura. "Oh, jadi kau Nyonya Shirley?" Dimitri berdiri dan mendekati Laura. "Kau sama seperti rumornya. Sangat cantik. Sangat cocok dijadikan salah satu bonekaku." Tangan Dimitri bergerak, memegang dagu Laura. Laura menepis tangan Dimitri, membuat pria itu terkejut karena kekuatan Laura mampu membuat tangannya berdenyut. "Luar biasa, sangat cantik dan kuat. Tidak heran mereka menyebutmu mawar." Wajah Dimitri memerah. "Menjijikkan." Laura mempertahankan wajah datarnya. "Ada urusan apa, Verdon datang kemari?" "Yah, aku hanya ingin meminta ganti rugi." "Atas apa?" "Karena Shirley sudah menghabisi bawahanku." "Kalau begitu, Shirley juga meminta ganti rugi, karena kalian sudah melukai pemimpin kami." "Pemimpin kalian saja yang terlalu lemah." Dimitri tersenyum miring. "Ya, sama halnya dengan seorang pengecut yang mengirim puluhan orang untuk menghabisi seseorang, tapi tidak berhasil." Laura tersenyum. "Hah, hahaha." Dimitri tertawa keras, kemudian ia menarik pinggang Laura, menempelkan tubuh mereka. Semua pengawal yang dibawa Laura langsung menodongkan senjata api ke arah Dimitri. Namun Laura memberi isyarat agar mereka tak menembak dengan mengangkat tangannya. "Aku sangat menyukai wanita sepertimu. Seseorang yang berani menatapku dengan mata rendahan ini." Dimitri tersenyum. "Tuan Verdon, tolong menjauhlah sedikit. Mulut Anda sangat bau," ujar Laura. "Ha." Dimitri tak tahu harus menjawab apa, ia sangat terkejut, namun merasa senang di saat bersamaan. Karena ini kali pertama, ada wanita yang berani bersikap kurang ajar kepadanya. "Nyonya Shirley, bukannya kau bilang, suamimu sedang berhalangan?" tanya Dimitri. "Ya,
Tentu sah. Laura terkejut saat menyadari perkataan Dimitri. Ia sontak menoleh ke belakang. Benar saja, Juan baru saja tiba. Bahkan pria itu masih menggunakan pakaian tidur, dengan rambut yang berantakan dan tidak memakai alas kaki. Maafkan saya, Nyonya. Tuan mengancam akan menembak dirinya sendiri jika tidak diantar kemari, ujar orang yang mengantar Juan. Laura, apa kau baik-baik saja? Juan terlihat linglung, sambil mendekati Laura. Tunggu, jangan mendekat. Belum sedetik setelah Laura berteriak, sebuah peluru melesat dan menembak Juan di bagian perut. Pria itu langsung terjatuh sambil memegangi perutnya. Tak sampai di sana, semua pengawal langsung ditembak dan terjatuh. Orang yang menembak semuanya adalah Eric, si pria bertopeng putih. Juan. Tangan Laura dicengkram kuat oleh Dimitri, saat ia hendak berlari ke arah Juan. Bajingan sialan, lepaskan aku. Laura memberontak. Semuanya sudah selesai. Shirley akan menjadi milikku, termasuk dirimu juga. Dimitri mencengkram dagu Laura dengan kuat dengan senyuman di wajahnya.